menurut lo nih, kapan sebuah organisasi itu memang udah cukup umur dalam tanda kutip cukup umur untuk melakukan sertifikasi ISO di organisasinya itu. Jadi jangan begini asumsinya, wah kalau konsultan enak banget dia nggak apa-apain dia dibayar atau bukan itu tujuannya. Karena pada prinsipnya bukan dokumennya bro yang paling penting, implementasinya sebenarnya yang paling penting. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini kita kedatangan tamu, seorang yang spesial sekali, terutama di bidang per-ISO-an dan perguruan tinggi. Ya, ini dia Pak Tommy Eka Miharja, Halo. SSI MPD CLA. Gimana bro, apa kabar bro? Oke, alhamdulillah sehat alhamdulillah. Gimana sehat juga ya semua ya? Mudah-mudahan kita dilindungi semua nih ya sama saat pandemi. Amin. Beliau ini dia cukup lama berkecimpung di bidang ISO. ISO itu apa ya? Ntar kita tanyakan lah ya. Kita tanyakan apa sih itu tentang ISO. Cuman yang jelas beliau ini aktif di konsultan ya, bro ya. Konsultan dan training ya. Training, terus juga dosen juga, guru juga. Kebetulan. Pengusaha kebetulan. Berapa kali kebetulan ya? Iya. Pengusaha yang pengalaman bangkrut. Berikutnya juga beliau dosen di Universitas Pancasakti Bekasi. Waduh, ini baru ya, universitas baru. Iya. Itu berapa jauh bro dari planet Jakarta berapa jauh bro? Sebenarnya ini dibilang Bekasi mepet Pondok Gede Jakarta, dibilang Jakarta tapi platnya Bekasi gitu ya. Ya lebih tepatnya di Pondok Gede lah, perbatasan antara Jakarta Timur sama Bekasi. Jadi nggak jauh-jauh amat. Kalau terlalu jauh juga, waduh kayaknya takut nyasar gue balik. Gue denger lu di ISO apa ISO ISO ya bener ya nyebutnya ISO ya. ISO. Ya kalau ISO ya kalau ISO orang Jawa ISO ya. Kalau Jawa Barat ISO ya. Agak dekat-dekat Prancis dikit ISO dia nyebutnya dia. Apaan tuh binatang apaan tuh bro? Oke. Emang kadang-kadang nih kalau dosen terlalu pinter yang kecil-kecil nggak diperhatikan ya. Seperti ISO nih nggak masuk radar gitu ya. Kembali ke pertanyaan tadi ya bro ya. Kalau kita bicara ISO jadi ISO itu? Iya sebenarnya semua hampir ya semua orang yang notabene-nya sudah memasuki dunia kerja lah ya. Apapun profesinya pasti sebagian besar sudah dengar kalau ada orang nyebut ISO pasti sudah pernah dengar. Minimal udah pernah dengar ya. Yeah. Kalau perkara paham nggak paham tergantung dia mau belajar apa enggak sebenarnya. Nah, mungkin informasi awal begini. Kadang-kadang orang tuh persepsinya ISO itu cuma sekedar dokumen. Ya kan? Cuma sekedar dokumen nih kayak panduan apa gitu kan. Standar ini apa. Jadi seolah-olah mandang ISO itu cuma sekedar dokumen ya, persyaratan atau apalah namanya itu biasa dibilang klausul-klausul isinya pasal-pasal seperti KUHP gitu loh. Seolah-olah orang tuh nganggap ISO itu seperti KUHP jadi suatu kitab gitu atau buku yang berisi persyaratan-persyaratan. Padahal ISO yang sering gua denger itu, sorry nih gua potong dikit. Sering gua denger itu kan tentang dokumen terus SOP. Nah, itu gimana tuh? Oke. itu tapi itu nggak salah ya. Itu nggak salah karena kalau orang melihat dari luar suatu sistem manajemen pasti yang dia dengar adalah ya SOP, dokumen dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke situ mungkin ISO sendiri perlu diketahui bahwa ISO itu adalah suatu organisasi. Nah, sekali lagi nih ISO ini suatu organisasi. Sama kayak misalnya PGRI gitu ya. Sama kayaknya ya organisasi pada umumnya lah. Hanya saja ISO ini adalah organisasi yang berkaitan dengan standarisasi. Jadi standar dia. Jadi kalau dari katanya ISO itu dia berasal dari International of Organization of Standardization. International Organization of Standardization. Kalau kita singkatkan IOS ya. International Organization of Standardization. Tapi orang karena ini kan di Swiss ya, di kalau nggak salah di Switzerland ya kantornya ya ISO ini ya. Jadi ternyata orang barat juga nyebut IOS itu nggak enak gitu loh. Nggak asik sih. Nggak asik gitu. Jadi nggak keren gitu. Kayak orang Betawi ya lama-lama ya. Yos.
iOS, Lo bener kan? iOS, iya. Nah, dan itu memang tertulis di artikel-artikel bahwa singkatannya sebenarnya IOS, International Organization of Standardization. Tapi karena penyebutannya tidak enak gitu ya di telinga para pendirinya mungkin dan praktisinya, akhirnya penulisannya jadi ISO. Harusnya iOS ya kan. Jadi ISO. Nah, ISO itu kesepakatan bersama aja lah, biar enak lah nyebutnya. Tapi kalau dilihat apa namanya secara kebahasaan dia sebenarnya iOS harusnya ya. Cuma ya itu terkait dengan penamaan saja ya. Tapi baik lagi bahwa ISO itu adalah organisasi di mana di dalamnya itu beranggotakan lebih dari 140 negara perwakilan badan-badan standarisasi. Indonesia diwakili oleh Badan Standarisasi Nasional atau kita kenal BSN. Gitu, Bro. Kurang lebih begitulah gitu ya. Jadi isi itu orang-orang yang memikirkan standar lah ya. Oke. Nah, gini loh bro, yang gue tahu ISO itu kan banyak ya. Kalau menurut lo ISO yang penting nih untuk, nah kita kan di dunia pendidikan ya. Iya. Ya fokus aja lah. Apa yang paling penting untuk di dunia pendidikan itu menurut lo apa sih? Apaan aja sih gitu ya? Iya. ISO apaan aja gitu kan? ISO ISO apa aja banyak ya? setahu gue ya. Iya. Dari mulai teknik, lab segala macam kan ada kan? Betul. Jadi sebelum tahun 2018 itu organisasi pendidikan ya, nggak hanya kampus, termasuk sekolah ya, yayasan pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, itu yang sudah aware nih. Kenapa gue bilang aware? Karena kalau nggak aware, ya dia mau orang bilang bagus mau apa dia nggak bakal ngejalanin ya. Tapi kalau sudah aware ya, dia sudah ada kepedulian, sudah tahu ya manfaatnya seperti apa dan sebagainya, dia pasti akan terapin. Nah, ISO yang sebelum 2020 sih sebenarnya sih. Sebelum 2020 ini lembaga pendidikan itu terkait dengan, karena kan lembaga pendidikan ini kan istilahnya organisasi yang memberikan layanan ya. Karena ada organisasi yang memberikan jasa, layanan atau jasa. Karena ada organisasi yang outputnya itu produk, ya kan, kayak pabrik ya, pabrik atau perusahaan makanan atau dan lain sebagainya yang dia outputnya itu berupa produk, barang, baik itu barang diem atau barang bergerak atau makanan atau dan lain sebagainya. Nah, kita di dunia pendidikan ini kan layanan ya kan, sama kayak bank dan lain sebagainya ya, jasa atau layanan. Nah, untuk layanan dan jasa ini pasti kita ingin mendapatkan, boleh dibilang penilaian oleh customer atau pelanggan kita terkait dengan kualitas, ya kan? Kualitas layanannya seperti apa nih? Orang kalau bicara kualitas, kalau udah nggak berkualitas dianggapnya ditinggal pasti. Bukan hanya oleh pelanggan, oleh orang-orang di dalam sendiri pasti tinggal pergi. Waduh, nih nggak berkualitas. Nah, ISO yang berkaitan dengan kualitas atau mutu itu namanya ISO 9001. Sistem manajemen mutu. Ya, 9001 disebutnya sistem manajemen mutu. Kalau dalam dokumen berbahasa Inggris kita biasa nyebutnya quality management system. Nah, quality management system ya, atau sistem manajemen mutu. Nah, di situ ada suatu persyaratan lah ya. Kalau di Indonesia kan, kalau di bahasa Inggris, berbahasa Inggris biasanya dia nyebut requirement ya. Sekarang sih disebut klausul ya. Walaupun nanti kadang di penjabaran ada klaus 1, klaus 2, klaus 3, berarti klausul 1, klaus 2, klaus 3 ya. Tapi terkait dengan implementasinya biasanya disebut requirement. Di dokumen infonya itu tulisannya requirement, ya artinya persyaratan. Sebenarnya sih orang-orang seperti kita ya dunia pendidikan tuh udah nggak heran ya yang namanya persyaratan, apalagi kalau kita bicara lembaga pendidikan ada akreditasi kan, di mana akreditasi itu isinya tuh kriteria kan berarti persyaratan juga kan. Nah, cuma berbedaannya adalah bahwa persyaratan ini muncul atas dasar kesepakatan bersama kurang lebih 140-an negara lebih ya. Terakhir sih infonya kalau gua nggak salah 146 atau 48, tapi pasti akan bertambah. Di mana badan-badan standarisasi nasional di negara-negara mereka itu membuat suatu pertemuan rutin untuk membahas persyaratan-persyaratan tersebut. Masih
relevan apa enggak sih ini tahun ini gitu loh. Nah, sehingga di sana ISO itu sendiri akan berkembang, termasuk ISO 9001. Dulu itu ISO 9001 2008. Artinya kalau kita lihat ISO itu kan pasti di belakang ada titik 2 terus tahun gitu ya. Iya, tahun. 2015, 2008, 2011. Nah, itu sebenarnya tahun itu menunjukkan revisi atau diterbitkannya standar itu di tahun berapa. Nah, ISO 9001 itu yang terbaru di tahun 2015. Jadi sejak 2015 kemarin tuh di Jogja itu apa, Bro? Ada pertemuan ISO di Jogja itu tentang apa? Itu juga membahas tentang apa, manajemen mutu atau yang lainnya? Itu apa? Penyelenggaranya siapa di Jogja? ISO. Ada di webnya ISO kan, gue sempat ngecek di webnya ISO di 2018 itu ada pertemuan di Jogja. Nah, tapi mungkin bukan manajemen mutu pendidikan itu kali ya, bukan ya? Jadi mungkin Indonesia ini kebagian jatah tempat meeting kali ya, tempat meeting tahunan gitu ya. Mungkin Iya. kita kebagian kemudian ngadainnya di Jogja. Barangkali gitu. Biasanya sih yang dibahas itu isu-isu ISO-ISO yang terhangat ya, terbaru ya. Kayak misalnya yang baru-baru muncul itu kan ISO yang 2018 terutama nih ya. 2018 itu berarti yang terbaru tuh. Di antaranya ada ISO 31.000 tentang risk management, kemudian 2015 ke sini malah banyak nih. Kalau 2018 selain 31.000, 21.000 juga 2018, 45.000 juga dia agak sudah terbaru ya, 2018 juga. Tapi kalau 9.001 tuh 2015, 14.001 2015. Nah, biasanya pertemuan itu membahas atau mereview gitu ya, apakah standar-standar itu masih apa ya, sesuai nggak sih nih dengan kondisi saat ini? Nah, biasa sih seperti itu. Karena hasil pertemuan itu kalau nanti ada hal-hal yang dianggap wah udah nggak relevan nih dengan zamannya, itu bisa direvisi, Bro. Gua ambil contoh nih. Kayak penelitian juga ya. Yoi. Jadi ada reviewer juga di review kalau misalnya iya kan, kalau misalnya wah udah nggak relevan nih, ya perbarui dong, zaman udah berubah kan. Gue ambil contoh gini, di ISO 9001. Dulu serinya seri 2008. Ya kan? Sekarang serinya 2015. Pertanyaannya, apa yang berubah? Kan pasti orang bertanya kan, oh apa sih yang berubah? Kan sama aja kayak karya tulis kan, direvisi nih. Ya kan, apa sih yang diperbaiki? Atau kita bikin buku nih, ada revisi ke 1, ke 2, pasti kan ada perbaikan kan. Nah, sama secara ISO. Nah, kenapa itu ada perbaikan? Ternyata di dalam ISO 2008 itu, ini sepengamatan gue ya, di ISO 2008 itu muncul fenomena-fenomena di mana organisasi itu merasa terbebani dengan struktur ISO, karena di sana tuh nanti ada MR, manajemen representatif, ada dokumen kontrol, kemudian pimpinan itu seolah-olah menyerahkan kepada MR nih, pokoknya ISO urusan lu deh gitu loh, bukan urusan gua gitu kan. Nah, sehingga di 2015 ini yang terbaru istilah MR tuh nggak muncul lagi. Walaupun di situ terstate bahwa harus ada orang yang bertanggung jawab, iya, tapi nggak muncul lagi. Artinya nggak ada jabatan khusus sebagai MR, boleh dikelola oleh pimpinan langsung, boleh ditunjuk langsung misalnya penjamin mutu dan lain sebagainya. Jadi itu yang nggak apa namanya, yang mungkin ada perbaikan di sana. Kemudian dokumen-dokumen dulu itu kan benar-benar mana SOP-nya gitu ya, mana ininya. Nah, iya itu SOP Ya kan? kan, Gitu kan. dokumen-dokumen mana, instruksi kerjanya mana nih, atau work instruction-nya mana, gitu kan. Nah, sekarang itu kalau lu punya aplikasi yang berbasis SOP misalnya, jadi SOP itu berbasis aplikasi itu ya. Kayak sekarang gua ambil contoh gini, perusahaan ekspedisi nggak mungkin karyawannya yang nganter-nganter barang tuh pakai kertas, tanda tangan Pak, udah nggak ada lagi sekarang. Bahkan dia pakai foto, betul. ya kan, pakai foto. Bahkan ada yang tanda tangan elektronik, Pak, tanda tangan Pak pakai pulpen itu elektronik, ya kan? Udah paperless. Nah, ternyata ISO juga mengikuti perkembangan zaman, Bro. Jadi ISO 9001 ini rekamannya, dan rekaman tuh juga istilah rekaman udah nggak ada lagi. Adanya informasi terdokumentasi.
documented Wah, ini penting information. nih. Ini penting banget nih. Artinya ISO itu update terus, kemudian Betul. juga dia menyesuaikan zaman, terus juga Betul. kebutuhan ya. Yang paling penting kan kemampuan si usernya, stakeholdersnya juga gitu ya. Betul, betul. Dan yang Oke. paling penting adalah, ini menurut pendapat gue ya, kenapa ISO 9001 itu direvisi ke 2015 dan sekarang itu yang seri terbaru 2015 itu kalau dalam bahasa ISO itu sudah Annex XL. Jadi XL itu structure level dokumen itu udah tingkat tinggi. Kalau dulu 2008 itu masih parsial tuh dia tuh. Dia mau digabungin sama ISO lain, bentrok nih di klausul berapa, bentrok di persyaratan berapa. Tapi sekarang 2015 kalau lu perhatiin di ISO terbaru mulai 2015 ke atas itu jumlah klausulnya sama, bro. 10 klausul. Mau dia yang tentang mutu, lingkungan, safety, itu 10 klausul. Nah, di 10 klausul itu dalam konteks istilah-istilah yang ada dalam dokumen ISO itu struktur level dokumen itu tingkat tinggi. Artinya dia bisa diintegrasiin, bro, sekarang. 3 ISO bisa digabung. Nah, dulu gue sih ngelihat gini, karena gue mengalami juga implementasi ISO yang seri 2008. Gue ngalamin 2008. Nah, waktu itu ya lu tau sendiri lah ya, tempat gue ngajar dulu tuh 2008 ISO-nya. Nah, ternyata begitu sudah lewat 2015 gitu ya, ada perubahan nih, dan gue juga penasaran nih perubahannya apa ya. Nah, kebetulan gue ke training untuk lead auditor ya di SGS Academy, di mana SGS itu badan sertifikasi yang ya cukup ternama juga lah ya di Indonesia, salah satu ya, karena banyak juga yang bagus-bagus juga, tapi SGS juga salah satu yang terbaik di Indonesia, dan itu berafiliasi dengan di London lah ya, waktu itu gue lupa nama ininya, tapi dia berafiliasi global lah, jadi SGS itu global. Nah, di sana gue mendapatkan materi-materi tentang ISO yang terbaru. Kenapa sih dia kayak gini, kenapa sih? Nah, salah satu poinnya adalah organisasi yang istilahnya mengimplementasikan ISO 9001-2008 itu anggota atau personil organisasi merasa terbebani, bro. Jadi ISO itu sebagai beban. Nah, itu masalah itu ISO sebagai beban. Terus gue masuk nih ke berikutnya. Gue jadi teringat nih bahwa sebenarnya ISO itu kan untuk menjamin kualitas ya, terutama kalau kita di bidang pendidikan ya, atau di sektor jasa lah ya. Betul. Nah, terus kenapa perusahaan itu, ya gampangnya gini, kenapa sih harus ISO gitu? Fungsinya apa? Terus untungnya buat gua apa? Iya. Gitu kan? Pasti kan sebuah organisasi, apalagi jasa gitu kan, yang dia nggak memproduksi barang. Kalau barang kan jelas kualitas barangnya gitu kan, kualitas barangnya yang harus dia pertahankan. Tapi kalau jasa itu kan dia intangible ya, bro. Intangible, nggak konkret barangnya. Terus fungsinya apa? Manfaatnya buat perusahaan atau buat organisasi itu apa gitu loh? Menurut lo apa? Oke, itu memang banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu muncul tuh. Buat apa perusahaan gue pakai ISO? Sekarang aja bayar-bayar aja kok, ya kan? Untung-untung aja tuh gue tuh, untung-untung aja. Nah, yang perlu dipahami oleh terutama organisasi ya, karena ISO ini untuk organisasi, bukan personal. Nah, ini garis bawahnya nih. Kalau misalnya ya lu tau lah ya, kalau ada sertifikasi BNSP, sertifikasi Kemnaker, kayak safety K3 dan lain sebagainya, itu sertifikasi personal. Jadi kompetensi. Ya. Tapi kalau ISO ini lebih kepada suatu organisasi. Kalau kita bicara organisasi, lembaga lah ya, bisa yayasan, bisa perusahaan, PT, bisa CV, apapun ya. Yang penting organisasi dan punya legalitas hukum. Itu persyaratan utama. Baru bisa menerapkan ISO. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apa sih untungnya buat gue? Yang pertama yang perlu dipahami itu adalah ISO itu adalah suatu standar. Ya kan? Kalau gue bilang warna putih itu kayak begitu, semua orang di dunia bilang, itu warna putih. Standar kan? Ada ukurannya nih. Ya kan? Nah, begitu pula kualitas. Kita ambil contoh 9001 kualitas ya. Begitu pula kualitas. Kalau kita menerapkan ISO 9001, maka kualitas itu memiliki standar yang sama dimanapun lu berada.
Kalau misalnya gue bilang, nih mouse gue nih kualitasnya oke nih. Siapapun yang bilang oke, kalau dia perusahaannya sudah menerapkan ISO. Nah, sekarang kita sebelum ke manfaat, kita juga harus paham dulu bahwa ISO itu suatu standar. Sehingga tujuannya adalah untuk pada saat produk kita itu kita lepas ke pasar, dimanapun produk kita itu jatuh, entah domestik, entah luar negeri, maka semua bisa mengakui produk lu bagus. Itu yang pertama. Nah, kalau itu kan barang, bro. Kalau jasa gimana? Nah, ini menarik nih, ini menarik, ya kan? Kalau barang kelihatan nih, ya kan? Kelihatan kalau barang. Kalau lu memproduksi komputer ya di Amerika, di Jepang, di China, Indonesia, kalau selama itu bagus, semua orang bilang bagus, gitu kan ya? Nah, ya, sesuai standar oke lah gitu. Betul. Nah, ini balik lagi nih ke jasa atau pelayanan. Pelayanan juga ternyata punya standar, bro. Nah, apa standarnya? Kalau dalam ISO itu bahasanya persyaratan pelanggan. Ini bahasa ISO nih. Kalau lu bisa memenuhi persyaratan pelanggan lu, stakeholder lu, berarti layanan lu bagus. Gua ambil contoh ya. Lu kan belakangan ini pasti sering ke bank kan? Ya kan? Ya minimal sebulan sekali atau 2 bulan sekali lah, ada keperluan apalah misalnya ke bank gitu ya. Lu pasti perhatikan, kalau lu ke bank, belum sampai lu megang gagang pintu kebuka sendiri. Security-nya yang bukain. Bukan otomatis maksud gue. Bukan otomatis nih, security-nya bukain. Dengan senyuman, walaupun kumisnya tebal, galak, tapi dia senyum. Bener gak? Kalau lu perhatiin. Padahal tuh orang tampangnya serem, tapi karena dia senyum, kita jadi gak takut. Dia ngucapin salam, ya kan? Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Oh, saya mau ini. Terkadang security bank itu lebih paham teknis troubleshooting dibanding teller. Terkadang, coba lu perhatiin. Oh, dia bisa nganterin kita ganti PIN, dia bisa nganterin kita cara aktivasi di ATM, dia tahu cara-caranya dan sebagainya. Nah, sekarang. Nah, ini menarik nih. Iya, ini kita bicara layanan nih, Iya. Kita ambil contoh bank ABC lah, ya kan? Antara satu cabang dengan cabang yang lain, security-nya sama ngelayaninnya, bro. Dibukain pintu, selamat pagi. Sama ya, sama. Kalau bahasa ISO-nya, ya? SOP-nya sama. Kalau bahasa ISO-nya ya, standar operasional prosedurnya sama nih. Dimanapun dia berada. Nah, itu namanya standar. Nah, kemudian kita bicara pelayanan itu kualitasnya sejauh mana, ngukurnya bagaimana. Ngukurnya itu persyaratan. Persyaratan itu sebenarnya harapan dan kebutuhan pelanggan. Ambil contoh. Semua orang akan sepakat kalau kita masuk ke bank, diterima dengan baik oleh security, diucapkan salam, seneng nggak? Seneng. Oh, seneng dong. Nah, itu semua orang nggak ada yang nolak, bener nggak? Disambut, bukan disambit. Artinya itu standar layanan yang enggak terstep dalam undang-undang, bro. Enggak ada step, tapi sudah kesepakatan umum. Dan itu persyaratan pelanggan. Persyaratan pelanggan itu artinya gue berharap kalau gue datang gue disambut. Ya kan? Ya. Nah, yang kedua, pada saat kita masuk ke bank, kita dikasih nomor antrian. Tujuannya apa sih? Agar tertib. Jadi adil. Yang datang duluan, ada kepastian. Ada kepastian. Dan gue berharap kayak gitu. Kepastian. Ya kan? Nggak ujuk-ujuk karena lu misalnya tabungannya banyak, tiba-tiba langsung nyerobot antrian paling depan, kan nggak bisa kayak gitu juga. Walaupun mungkin di tabungan gue cuma 100.000 ya. Tapi karena gue datang duluan, gue akan dapat pelayanan yang sama. Nah, itu kan standar. Kualitas layanan. Jadi kualitas itu sebenarnya patokannya adalah persyaratan pelanggan. Gue ambil contoh yang terkait dengan produk deh, bahan. Kalau itu lu pasti udah sepakat nih, apa yang kita pengenin semua orang, nah itu standar. Standar kualitas pasti kayak gitu. Kalau produk gini, gue mesen barang ke lu nih ya, gue minta sepatu warna hitam dark. Gue minta sepatu hitam dark. Tiba-tiba lu ngasih gue hitam grey. Sama-sama hitam tapi, sama-sama hitam. Iya. Begitu sampai ke gue hitam grey, gue bilang, wah barang lu jelek nih, nggak sesuai pesanan gue. Nggak sesuai apa yang gue harapkan. Tapi bagi orang lain yang suka black grey, barang lu oke nih.
Barang lu berkualitas nih, kata gue enggak, gue sukanya hitam. Nah itu kategori persyaratan pelanggan. Jadi kalau untuk barang justru lebih clear nih persyaratan pelanggan itu. Kalau untuk barang itu sesuai pelanggan lu mempersyaratkan apa. Begitu lu bisa memenuhi persyaratan itu, maka barang lu dibilang berkualitas oleh pelanggan lu yang mempersyaratkan itu. Ini seru Jadi nih, bro. dengan kata lain, ya dengan kata lain bahwa ISO itu fungsinya untuk sama gitu, pelayanan dimanapun dia sama, atau Sama. produk dimanapun dia sama. Lalu berarti impact-nya untuk organisasi tersebut fungsinya apakah, pertanyaan sederhananya kan gini ya, kalau gua sebagai bohir gitu ya, sebagai bos gitu kan, pasti gua bertanya nih, apakah dengan gue menerapkan ISO keuntungan gue bertambah? Karena kalau pengeluaran otomatis ada tambahan pengeluaran. Betul kan? Betul kan? Artinya objektifnya setiap kali kita mengundang institusi luar untuk berkolaborasi dengan kita atau menjadi partner gitu kan, pasti harus ada take and give-nya dong, gitu kan. Nah, kita tajam aja dulu deh, karena kan gue di bidang pendidikan ya, di bidang jasa nih, di bidang jasa. Nah, pertanyaannya sederhana. Pertanyaan orang kampung lah. Nambah untung nggak gue? Nambah untung nggak gue kalau gue pakai ISO? Ayo, misalnya gue perguruan tinggi swasta nih atau sekolah swasta gitu kan? Iya. Betul. Itu pertanyaan yang semua orang nanya pasti di awal ya. Yang belum mendapatkan minimal pelatihan awareness-nya lah terkait dengan itu pasti bertanya-tanya ya. Apa nih keuntungan buat saya? ISO kan pasti butuh biaya, butuh SDM, ya kan, butuh SDA yang lain lah. Ya kan, betul. Peralatan lah, lingkungan kerja yang terkondisikan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama khususnya untuk ISO 9001 ya, dan yang lain juga itu berlaku bahwa prinsip dasar ISO itu dia kalau 9001 ada 7 prinsip, salah satunya customer focus. Jadi kalau kita menerapkan ISO, maka manajemen secara umum itu akan menerapkan prinsip customer focus. Customer focus itu berarti segala sesuatu tindakan kita itu fokus pada apa yang dibutuhkan pelanggan. Berarti kan kita berupaya untuk memenuhi persyaratan. Itu yang pertama. Ada tujuh prinsip. Lu tadi bilang 7. Lu punya gambarannya nggak, apa aja sih 7 aja itu, kayak atau presentasinya atau PPT-nya gitu. Lu bisa tampilin nggak kira-kira? Kalau itu bisa sebentar ya, sebentar. Ini yang 7 itu. Yang 7 itu. Biar yang nonton kita ini tahu bener, gitu, bro, 7 itu apa aja sih. Itu perlu tahu nih semuanya nih ya. Biar supaya nanti jelas ya, apa sih 7 prinsip ya. Kalau boleh dibilang 7 prinsip dalam penerapan ISO. Bukan 7 klausul nih, tapi kita bicara 7 prinsip. Karena segala sesuatu itu pasti ada prinsipnya, dan setiap ISO itu ada prinsipnya masing-masing. Jadi kalau misalnya beda-beda prinsipnya, ada prinsipnya masing-masing, itu beda-beda. Nah, prinsip yang beda-beda itu sebenarnya memperkuat dari masing-masing standar itu dalam penerapan di suatu organisasi. Sebentar nih. Sebentar bro. Masih di layar lo udah kelihatan belum? Oke, sip, udah kelihatan ya. Coba gue akan perbesar dulu nih. Gue akan perbesar dulu biar supaya nanti tulisannya enak nih kelihatannya ya, slide-nya ya. Nah, jadi dalam ISO 9001 itu standar itu tuh punya ini 7 prinsip ya, 7 prinsip di mana sebentar. Nah, ini ya. Oke, gue cukup tampilkan ini dulu ya. Ini udah terbaca semuanya. Jadi 7 prinsip itu, bro. Yang pertama customer focus. Tapi sebelum gue jelasin prinsip ini, gue harus menjelasin dulu bahwa tadi yang seperti di awal gue bilang, setiap ISO punya prinsip. Iya. Apapun nanti di dokumen standar itu ada prinsip. Prinsip untuk ISO ini apa aja? Prinsip untuk ini apa aja? Jadi prinsip itu kan hal-hal yang memang menjiwai standar itu. Kalau prinsip ini lu abaikan, lu nggak akan berhasil menerapkan sistem itu. Gitu, kasarnya kayak gitulah.
lu nggak akan berhasil. Nah, jadi 7 prinsip itu pertama customer focus. Organisasi yang menerapkan ISO 9001/2015 terutama ya, dia harus menerapkan prinsip customer focus. Jadi lu fokus pada pelanggan lu. Pelanggan lu maunya apa? Tapi ini bukan berarti pelanggan adalah raja ya. Ini di ISO nggak ada nih istilah pelanggan adalah raja, nggak ada. Tapi customer focus, lu fokus pada pelanggan. Ya kalau pelanggan lu misalnya yang aneh-aneh kan nggak mesti diikutin kan. Tapi kalau misalnya istilah pelanggan adalah raja, apapun yang dia minta kita seperti kacung kan. Nah, ISO nggak begitu. Iya. ISO nggak begitu. ISO itu Jadi memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang kita tawarkan gitu kan, tapi fokusnya ke pelanggan. Fokusnya gitu. ke pelanggan. Pelanggan butuh kayak misalnya tadi bikin sepatu. Pelanggan lu mesennya warna apa? Hitam dark. Ya udah kita bikin hitam dark. Hitam dark misalnya ada kodenya, kode berapa kita ikutin kode berapa. Kalau kita bisa memenuhi persyaratan pelanggan itu, maka barang kita akan dianggap berkualitas oleh pelanggan tersebut. Mungkin akan beda dengan pelanggan lain, tapi paling tidak pelanggan tersebut sudah kita penuhi harapannya dan kebutuhannya. Customer fokus, fokus dia apa sih maunya. Nah, ini kan dalam suatu perusahaan, kalau dia sudah menerapkan ISO 9001, setiap tahun kan, nah ini yang paling penting, bahwa ISO itu prinsipnya adalah dia nggak bisa instan, bro. Sekarang lu dapat sertifikat ISO, besok lu keuntungan meningkat. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena ini sistem. Tapi nah, ini yang mesti diedukasi kan? Nah, ini yang mesti diedukasi dong. Betul. Ya. Ini sistem. Artinya sistem itu kan roda, ya kan? Ya, kalau lu punya mesin mobil, rodanya lu nggak nyalain tuh mesin, lu jalan nggak? Nggak mungkin jalan. Ya nggak jalan lah. Iya kan? Nah, itu analogi sederhana aja. Nah, begitu pula ISO. Tapi yang paling penting dalam ISO adalah mereka memiliki tujuan akhir, yaitu continual improvement namanya. Continual improvement, peningkatan yang berkelanjutan. Gua ambil contoh begini. Sebelum misalnya organisasi menerapkan ISO, mungkin sekian persen karyawannya akan terlambat atau datang kerja terlambat. Sekian persen atau sekian banyak komplain yang ada di perusahaan lo. Tetap lo untung, perusahaan lo tetap untung, tetap bisa beroperasi. Tapi mungkin di situ ada puluhan, ada ratusan komplain yang masuk ke call center misalnya. Ada sekian persen karyawan yang selalu datang terlambat misalnya. Ada sekian persen supplier yang ngirim barang itu nggak sesuai dengan pesanan. Bisa waktunya, bisa jenis barangnya salah, bisa pembayaran tiba-tiba kita udah bayar dia kabur dan sebagainya. Dalam ISO semua itu diatur, bro. Bagaimana komplain pelanggan itu harus kita handling. Bagaimana SOP kerja itu harus jelas, harus clear. Lo masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu terstate dalam suatu SOP. Bagaimana supplier-supplier yang lo bekerja sama dengan perusahaan kita, itu dievaluasi setiap tahun, bro. Ada evaluasinya. Dievaluasi setiap tahun. Stakeholder atau pihak eksternal ya, penyedia eksternal, dievaluasi. Bagaimana pelanggan-pelanggan lu tuh setelah mendapatkan layanan dari lu berikan feedback kepuasan pelanggan. Puas gak sih dia dengan pelayanan kita? Kaitannya sama 7 prinsip ini, circle-nya gimana? Kaitan dengan 7 prinsip ini, yang pertama kan tadi ya customer focus. Nah, customer focus itu kita fokus pada apa harapan pelanggan. Yang nomor 2, leadership. Jadi kalau suatu organisasi pemimpinnya lemah dalam sisi leadership, gue bisa jamin kualitas produk atau layanan dari organisasi itu pasti rendah. Lu bisa bayangin kalau di kampus nih, ketua kaprodinya nggak punya leadership, berantakan anak buah. Ya kan? Sekolah tinggi misalnya, ketuanya nggak punya sisi leadership, apa jadinya kampus? Ya kan? Perusahaan, pimpinannya nggak punya leadership yang bagus, mau gimana ngegerakinnya? Iya kan? Misalnya nih. Masing-masing jadinya, jatuhnya masing-masing, jalan sana jalan sini. Betul. Pimpinannya misalnya gini, nggak boleh ada yang terlambat ya. Dia datang jam 10, gimana dong? Nggak punya sisi leadership kan? Karena leadership itu kan ibaratnya dia menjadi contoh ya kan, mercusuar nih dalam suatu organisasi. 2, leadership. Jadi kalau misalnya organisasi tidak memiliki
leadership yang baik dari pimpinannya, maka nonsen ISO-ISOan. Ya, Jadi maksud gue kalau ada organisasi yang menerapkan ISO tapi kok nggak ada ngepeknya nih, nggak ada pengaruhnya nih, biasa aja, ya lo ngaca aja pimpinan lo, punya leadership nggak? Gitu. Pengalaman pribadi nih kayaknya. Gue nggak sebut merek ya. Oke, kita ke yang 3. Prinsip 3. Next, ya. Ini makin naik prinsipnya, bro. Makin seru, bro, dibahas. Oke, seru. Makin seru dibahas. Prinsip yang ketiga. Ini kita belum bicara klausul ya. Iya. ISO itu, bro, dari luar itu kayaknya bosen, bro. Tapi begitu lu masuk, luar biasa, bro. Gue lanjut dulu ya, ketiga ya. Ketiga, Engagement of people. Jadi ISO sekarang itu, terutama 9001-2015, harus melibatkan seluruh personil yang ada dalam organisasi. Nggak bisa ISO itu diserahkan pada MR atau orang ISO doang. Oh udah ISO mah urusan orang ISO. Nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Lu harus libatin security. Lu harus libatin orang kebersihan. Lu harus libatin bagian keuangan. Lu harus libatin bagian purchasing. Dari atas ke bawah harus terlibat. Kalau enggak, ya seperti yang udah kan, buang-buang duit doang akhirnya kan, ya kan? Karena ISO tadi lu bilang membutuhkan biaya, betul. Ya suatu sistem nggak ada yang tanpa sumber daya ya kan, pasti membutuhkan sumber daya. Nah, dengan keterlibatan karyawan, nanti yang akan tumbuh adalah sense of belonging, rasa memiliki dari setiap personil. Wah nih kalau gampangnya kayak tadi deh gue bilang di bank itu. Ngapain sih security pakai pelayanan begitu kan? Bukan tugas lu ngamanin doang. Kalau udah perampok lu hajar. Tapi kan sekarang berubah iya kan, bro? Sekarang berubah paradigmanya loh, bro. Coba deh lu coba security. Sekarang tuh jangankan security bank. Oke lah kalau bank itu orang bawa duit ke situ ya. Gedung-gedung perkantoran, coba lu perhatikan yang di bagian pintunya. Yang di bagian pintunya ramah-ramah, bro. Nggak kayak dulu, ramah-ramah. Iya Pak, mau ke lantai berapa Pak? Kadang dipencetin liftnya. Silakan Pak. Iya. Itu tuh bagian dari engagement of people. Jadi dia berarti tuh organisasinya sudah matang dia bahwa pelayanan itu harus melibatkan seluruh personil dalam organisasi. Engagement of people. Ini kalau termasuk customer berarti bro ya, termasuk customer ya berarti ya. Termasuk customer, tapi kalau customer ini kan boleh dibilang dia ada di luar garis ya. Iya di luar garis, tapi artinya berusaha justru dengan engagement people ini secara nggak langsung juga dia akan engage dengan customer juga dong. Betul. Karena biar gimana pun yang namanya customer itu kan istilahnya memang yang mendapatkan jasa atau pelayanan kita kan, ya kan, yang mendapat pelayanan. Dan itu makanya ada nomor 1 tadi, customer focus. Kaitannya di situ. Tentu aja kalau kita engagement of people, dampaknya dirasakan oleh pelanggan pasti atau stakeholder. Maju ke prinsip keempat, proses approach. Pendekatan berbasis proses. Jadi gini, intinya ya kalau pendekatan berbasis proses ya. Kalau ada sesuatu hal itu tidak lagi menyalahkan atau mencari siapa yang salah. Misalnya ada komplain nih. Komplain itu sekarang itu kalau orang sudah ber-ISO dan memang dia paham tentang ISO, organisasi itu, dia nggak akan mencari siapa yang salah nih. Enggak. Yang namanya berbasis proses itu kan, kalau proses itu kan pengertiannya merubah input menjadi output, ya kan? Proses itu kalau kita cari kata proses adalah pengertian itu merubah input menjadi output. Jadi pada saat outputnya itu jelek, dilihat prosesnya, dilihat inputnya. Inputnya bagus nggak? Input bagus, output bisa jelek. Input bagus, output bisa bagus. Tergantung di mana? Tergantung di proses. Iya kan? Kita punya barang bagus, bahan baku bagus, prosesnya jelek, ya outputnya jelek. Tapi kalau prosesnya bagus, barang jelek bisa jadi outputnya bagus. Makanya pendekatan proses, sehingga dalam ISO 9001 itu dikenal dengan namanya bisnis proses.
Nah, bisnis proses itu yang nanti menentukan apakah output dari produk atau layanan kita itu bagus apa enggak. Itu proses approach. Gitu. Kurang lebih prinsip keempat kayak gitu nih, Bro. Ya. Nah, terus yang kelima apa tuh? Improvement. Yang kelima improvement. Tadi yang gue bilang peningkatan. Jadi kalau orang sudah menerapkan, organisasi sudah menerapkan 9001-2015, maka organisasi itu akan secara terus-menerus melakukan peningkatan. Yang tadinya target di angka segini, tahun depan meningkat lagi di angka segini, tahun depan meningkat lagi di angka segini, tahun depan meningkat lagi di angka segini. Kalau lu perhatikan, Oke. Jadi target perusahaan-perusahaan, ya, ada target-targetnya ya. iya, kalau dalam bahasa Ada ISO namanya target-targetnya. sasaran mutu ya. Oh, sasaran mutu. Oke, Quality oke. objektif. Jadi quality objektif itu sasaran mutu. Ya kalau bahasa kita dulu kita kenal target ya. Apa sih target lu gitu ya. Nah sekarang sasaran mutunya apa sih? Karena berbasis quality kan. Sasaran quality-nya apa? Oh saya Ya. mau pelayanan saya yang tadinya 7 hari kerja jadi 4 hari kerja. Berarti kan lebih berkualitas nih, lebih cepat nih dan lain sebagainya. Improvement, peningkatan. Yang keenam, evidence based decision making. Jadi pada saat pengambilan keputusan itu harus berdasarkan bukti. Nggak boleh lagi nih kalau orang sudah ISO, mecat orang tanpa alasan atau memutuskan sesuatu tanpa data. Ya kan? Oke, kalau gitu kita... Ini pengalaman pribadi lagi kayaknya nih. Tapi gue nggak pernah dipecat sih, bro. Oh gitu. Mengundurkan diri, iya. Aduh. Nah, ini kan kalau kita bicara organisasi tradisional, ini kan banyak dilanggar nih, bro. Prinsip ke-6 ini. Oh iya, iya. Ya kan, ngambil keputusan lu nggak pakai data. Contoh misalnya, lu bikin produk tertentu nih, tapi lu nggak pakai survei dulu. Menurut gue nih feeling-feelingan deh, kayak produk ini laku nih. Tiba-tiba zong. Yang salah siapa? Ya lu yang salah. Lu ngambil keputusan nggak pakai data. Ya kan? Nah, ini menarik nih. Kalau misalnya mengambil keputusannya berdasarkan tren. Tren itu kan ada datanya juga ya, Bro ya? Iya, tren kan Ya, data juga, Bro. ada datanya juga kan. Apakah itu bisa maksud gue tuh apakah itu bisa dijadikan acuan di dalam 7 prinsip ISO ini? Artinya ada sebuah organisasi dia ngambil keputusannya selalu melihat tren. Bisa. Itu bisa masuk ke prinsip ini karena tren itu juga kan dia pakai kalkulasi statistik kan. Ya kan? Tren itu pakai statistik, trennya naik apa enggak. Berarti kan persentase dia main persentase. Tetap itu pakai data juga. Masuk ke ranah ini, Bro. Masuk. Sebenarnya prinsip ke-6 ini luas ya implementasinya. Iya, luas. Enggak hanya di bidang decision itu kan kebijakan ya. Pada saat kebijakan itu dikeluarkan itu, kalau kita sudah ISO 9001, dasar lu apa ngeluarin kebijakan itu? Misalnya gitu ya. Misalnya gini, masuk harus jam 7 ya, pulang jam 5 ya. Dasar lu apa? Lu bisa melanggar Permenaker nih, misalnya gitu kan. Wah, bisa dituntut, ya kan? Nah, oleh karena itu, kalau organisasi sudah pakai 9001 dalam mengeluarkan kebijakan, dia nggak sembarangan, Bro. Ada datanya. Mengeluarkan orang, wah lu ada data nih, lu udah 10 kali nih, misalnya nggak masuk kerja tanpa izin. Peraturan kita 10 kali berarti SP3. Ada data gitu loh, Bro. Ada data gitu loh. Atau barang datang nih, ya kan? Begitu barang datang, kita uji di QC, ternyata nggak masuk, maka kita putuskan kita menolak nih barang. Padahal barang itu mungkin dalam jumlah besar. Bisa menyebabkan kerugian yang besar bagi supplier kita kan. Tapi karena kita punya data, mohon maaf. Gue mesennya kadar airnya 10%. Barang lu kadar airnya 30%. Produk gue nggak masuk. Gitu. Nah itu evidence based decision making itu bisa diterapkan di situ juga. Nah yang terakhir yang paling menarik nih, relationship management. Jadi kalau sudah ISO 9001, siapapun orang atau pihak yang mempunyai hubungan dengan organisasi lo itu, lo harus bisa menjaga hubungan baik dengan dia. Contoh, supplier. Supplier itu tuh kadang ada juga yang ngeselin, Bro. Dia kan nggak sesuai spek lah, ngirimnya lama, udah dibayar tiba-tiba
tanpa kabar, banyak hal tuh. Hmm. Tapi bagi organisasi yang sudah 9001, kita harus bisa ngejaga hubungan kita sama mereka. Nah, satu contoh lagi nih yang kadang-kadang ini agak apa ya, sensitif nih. Misalnya pihak-pihak yang selalu mau tahu organisasi kita. Ya kan, sebutlah wartawan Ya, misalnya. Banyak loh, ya, banyak sebutlah loh. Entah wartawan, entah LSM, entah apa gitu ya. Ini tapi oknum ya, dalam tanda kutip ya. Kita nggak menginikan profesi, tidak. Tapi terkadang kan ada aja, ya kan? Nah, itu ISO itu mengharapkan kita jaga hubungan baik, bro. Dengan LSM sekitar, dengan ya pewarta-pewarta. Kalau kita bisa menjaga hubungan baik, mereka juga akan memberitakan yang baik-baik. Mereka juga akan bisa ngejaga lingkungan kerja kita. Karena ISO ini istilahnya, bahasa gini loh kalau di prinsip ke-7, jangan cari musuh lah, gitu loh. Iya. Ya kan? Jagalah hubungan dengan siapa aja, dengan kepolisian, dengan tentara, dengan Pemda, dengan macam-macam, dijaga hubungannya, bro. Nah, kalau 7 prinsip ini tadi gue sebutin itu dilaksanakan, menurut lu, bro, perusahaan bakal untung apa rugi? Kalau prosesnya konsisten, istiqomah, ya pasti naik lah. Pasti naik. Ya. Walaupun nggak bisa instan ya, bro. Segala sesuatu nggak bisa instan. Ya, kalau prinsipnya makan cabai ya repot juga. Iya, pasti, bro. Pasti akan ada peningkatan. Makanya kalau ditanya apa sih manfaatnya dengan 7 prinsip ini, kalau dia paham, oh iya juga ya, dengan begini perusahaan lu pasti maju, organisasi lu pasti maju. Nah, begitu pula organisasi pendidikan. Kalau organisasi pendidikan di negara kita minimal ya memegang 7 prinsip ini, paling tidak, bro, dosen itu puas ngajar di kampus tersebut misalnya. Mahasiswa puas untuk ilmu di situ. Karyawan puas. Kalau mahasiswa puas repot, bro. Karena kita sebagai dosen kan harus memberikan kepuasan, bro. Jadi Anda puas kan kita senang, ya kan? Bukan, kalau mahasiswanya puas dia nggak mau lulus nanti. Aduh. Iya. Nggak mau lulus ya. Kan kita mesti cepet-cepet lulus gitu kan. Iya. Nggak lulus kita tegur juga ya. Luar biasa. Ya, kurang lebih begitu, bro. Ini gue stop share dulu nih. Kurang lebih tadi begitulah prinsip-prinsip dalam ISO yang istilahnya kalau ada orang yang bertanya apa sih untungnya, ya gue nggak jelasin secara langsung deh untungnya apa. Nih gue jelasin prinsipnya kayak gini. Menurut lu bakal untung nggak? Pasti lu bilang, oh prinsipnya positif semua nih, ya kan? Prinsip-prinsipnya ini realistis nih, bro. Realistis. Artinya. Tapi ini bukan karena lu orang ISO kan? Jangan-jangan lu cuma marketing doang. Mudah-mudahan gue nggak termasuk dalam oknum-oknum tertentu ya. Yang memperjualbelikan apa namanya kepercayaan melalui standar. Aduh. Next. Oke, manfaatnya jelas. Kemudian kenapa sih harus ISO gitu? Sekarang berikutnya gini. Sebuah organisasi kan memang semua juga menginginkan hal yang positif, dan tadi yang lo sebutkan adalah hal-hal yang positif. Tapi kan namanya organisasi itu kan kayak manusia juga, dia berkembang dari mulai lahir, bayi, ya kan, remaja sampai tua, dewasa, ya kan, sampai mature lah, gitu ya. Nah, pertanyaannya, menurut lo nih, kapan sebuah organisasi itu memang udah cukup umur, dalam tanda kutip cukup umur untuk melakukan sertifikasi ISO di organisasinya itu. Menurut lo kapan tuh waktu yang tepat? Ini menarik nih, ini menarik. Dan gue belum pernah nyampein ke lu nih hal ini. Ya, dan nggak semua orang tahu nih, nggak semua orang tahu. Jadi salah satu persyaratan organisasi itu bisa mengajukan permohonan untuk disertifikasi ISO, karena kita mengajukan organisasi kan. Badan sertifikasi itu prinsipnya dia menunggu dalam arti kata
pada saat ada permintaan untuk itu, maka gue melakukan tugas gue kalau gue misalnya brand sertifikasi ya. Nah, ada suatu persyaratan di mana pertama organisasi itu harus punya legalitas, itu wajib. Iya, legalitas ya. Jadi kalau misalnya gini, lu punya organisasi, tapi organisasi lu nggak punya legalitas, nggak punya akta notaris, nggak punya SK Kemenkumham, nggak punya NPWP, maka lu nggak akan bisa untuk menerapkan ISO, memperoleh sertifikat ISO, lu nggak akan bisa. Tapi seandainya organisasi lu bentuknya yayasan, entah itu yayasan yatim piatu, yayasan masjid, tapi dia berbadan hukum, CV tapi berbadan hukum, apalagi PT, maka lu berhak, walaupun organisasi lu kecil. Gua ambil contoh ya, klub motor. Klub motor kalau, ini bukan geng motor ya, tapi klub motor ya. Klub motor itu, beda soalnya kan, beda kan. Nah, kalau klub motor itu, kan dia bisa ada perwakilan seluruh Indonesia kan? Ya, betul. Klub motor yang pemilik motor merek Yamaha, Honda, Suzuki, nih, Kawasaki, dia pasti banyak nih anggotanya. Tapi kalau dia organisasi yang nggak berbadan hukum, nggak bisa di-ISO-in bro. Walaupun jumlah anggotanya bisa jutaan orang, nggak bisa. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kapan sih organisasi itu bisa mengajukan ISO dan siap? Jadi ada persyaratan di mana organisasi yang akan mengajukan permohonan sertifikasi ISO itu sudah menerapkan sistem manajemen ISO itu minimal 3 bulan. Sudah menerapkan ya bro, bukan baru niat nih, bukan berdiri. Nah, beda nih. Ini jadi menarik nih, Kalau sudah menerapkan berarti harusnya udah ada yang ngebimbing dong. Ada yang ngebimbing. Harus ada yang ngebimbing dong. Ada yang ngebimbing. Nah, artinya kalau dia sudah menerapkan berarti harus ada yang ngebimbing. Yang ngebimbing siapa? Yang ngebimbing. Jadi ada suatu profesi bro di dunia ini ya. Profesinya itu namanya konsultan. Nah, konsultan itu tugasnya kalau dalam ISO itu bukan ngebimbing dia tugasnya, mendampingi. Bahasanya lebih halus bro, pendampingan. Mendampingi suatu organisasi dalam mempersiapkan sertifikasi ISO atau implementasi sistem manajemen. Nah, disitulah tugas utama konsultan itu memberikan awareness, pelatihan awareness, di mana memberikan guidance, bagaimana cara buat SOP yang baik, formulir yang baik, instruksi kerja, kemudian bagaimana organisasi dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sampai biasanya ya sampai mendampingi sampai organisasi tersebut diaudit oleh badan sertifikasi hingga dengan secara resmi ya mendapatkan sertifikat. Seandainya ada temuan pun didampingi. Nah, konsultan ini kan sebenarnya dalam tanda kutip penting nggak penting, ya kan? Penting nggak penting. Tapi sepengalaman gue nih, ya sebagai konsultan lah boleh dibilang kayak gitu ya. Ada beberapa klien yang begini bro, dia nyoba bro tanpa konsultan karena mungkin dia efisiensi atau personilnya itu merasa gue bisa lah, cuma ISO ini gue bisa. Ternyata setelah 1 tahun itu dia nggak jalan-jalan bro, jalan di tempat, ke sono kagak, ke sini kagak, ini bingung gitu kan. Ujung-ujungnya udah persiapan setahun, manggil konsultan juga ujung-ujungnya. Nah kan daripada begitu kan waktu terbuang ya. Dari awal aja sekalian, dari awal aja. Dari awal aja mendingan pakai konsultan, karena jadi jangan begini asumsinya. Wah kalau konsultan enak banget dia nggak ngapa-ngapain, dia dibayar atau bukan itu tujuannya. Kalau kita hitung kalkulasi nantinya antara biaya kita untuk kita keluarkan tuh jasa konsultasi dengan biaya kalau lu jalan sendiri dan lu akan mentok sono sini, berbuat banyak kesalahan, ngulang lagi, meeting lagi, ngulang lagi. Bahkan sampai karyawannya nggak kuat dia keluar, ya kan? Kan bisa jadi kan? Wah nggak sanggup. Jenuh lah. Iya, resign lah gitu ya. Daripada kalau kita hitung itu ke sana, akhirnya budget yang harusnya buat loss kayak gitu kan, mendingan dari awal sudah
kita alokasikan untuk konsultan. Karena apa? Sebenarnya konsultan itu tempat kita bertanya. Tugas konsultan itu intinya kan memberikan advice sebenarnya kan. Iya. Bukan Dan tukang, arahan. iya, bukan tukang bikin dokumen ya, Bro. Karena ada juga organisasi yang Itu yang gue mau nanya. Itu kan konsultan sampai situ enggak gitu loh. Kalau sampai situ kan enak, Bro. Nah, Ya kan, ibaratnya gini, itu kan pandangan umum ya, pandangan umum nggak bisa disalahin dong, kan nggak ngerti, belum tahu. Betul, ya kan? betul. Tapi nggak salah juga kalau dibantu konsultan tuh nggak salah juga. Nggak ada yang mempersyaratkan ini nggak boleh dibuat orang, nggak juga. Karena pada prinsipnya bukan dokumennya, Bro, yang paling penting. Implementasinya sebenarnya paling penting. Iya kan? Bahasanya gini aja deh, lu bikin skripsi. Terus lu dikerjain sama anak lu gitu, yang ngerjain anak lu gitu, atau adik lu, kakak lu, atau temen lu, atau siapapun. Kemudian begitu jadi, lu coba implementasiin, oh dia cara ngitungnya gini, oh metode gini, pelajarin, dipahamin, gitu kan? Salah nggak? Nggak salah, Bro. Ya, bener nggak, Bro? Juga sih. Kalau konsepnya salah dari kita, keinginannya dari ya kecuali lu beli barang ya. Kalau lu beli barang ya gua nggak bisa membenarkan. Nah, konsultan juga begitu, Bro. Konsultan itu pada hakikatnya dia kan mendampingi. Pertanyaannya begini, kalau terkait ini terkait dokumen ya. Biar clear dulu nih. Jadi persepsinya follower Dr. Yan Arthur ini biar nanti paham nih. Bahwa seorang konsultan tuh begini. Pertama, yang dilakukan oleh konsultan adalah gap analysis, Bro. Gap analysis. Gap analysis itu adalah kan gap itu masalah. Gap analysis itu kesenjangan, Bro, bukan masalah, Bro. Jangan diartikan masalah gapnya. Ya, kesenjangan itu masalah. Kesenjangan itu masalah. Ya kalau disangkutin ke situ ya bisa juga. Tapi gap analysis dalam versi konsultan ini adalah kita mengukur ya sejauh mana ya gap yang terjadi antara pemenuhan persyaratan dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi misalnya dia udah punya SOP belum sih? Loh, oh dia bekerja tanpa SOP misalnya gitu loh. Nah, kita bisa nilai nih. Nah, gap analysis nanti kan ujungnya penilaian. Orang PP, ya. Makanya kalau udah bilang kesenjangan, ada gap, itu kan berarti ada masalah. Ada masalah. Antara sesuatu yang seharusnya dengan sesuatu yang di lapangan dong. Betul. Ya, nah, itu kan bahasa konsultan aja supaya halus. Iya. Tapi itu udah baku, Bro. Udah baku. Jadi tahapan atau istilah gap analysis itu udah ya istilah yang disepakati bersama lah untuk istilah itu. Dan yang paling penting lah ya. Iya. Yang paling penting analisisnya. Jadi benar kalau kita analisis masalah ya benar. Sebenarnya masalah lu apa? Masalah gua belum ada SOP nih. Oh, ya lu punya masalah kalau kayak gitu. Iya. Nah, di gap analysis itu istilahnya kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya kebutuhan dia, apa yang udah ada, apa yang belum. Nah, disitulah terkadang gini, Bro, terkait dokumen ya, gue lagi ke dokumen biar clear dulu nih. Ada organisasi yang personilnya terbatas, Bro. Iya. Ya kan? Personil jumlahnya terbatas, loading pekerjaannya itu sangat tinggi. Sehingga untuk mempersiapkan itu dia kekurangan nih, Bro. Kekurangan sumber daya. Orangnya kurang, timnya kurang, waktu kurang, gitu kan. Tapi ini harus jalan. Apalagi kalau ISO-nya di persyaratan dari klien dia. Gue mau kerja sama sama lu kalau lu udah ISO 9001, kalau lu belum gue cari yang lain. Wah, itu kan berarti udah persyaratan tuh. Mau nggak mau tuh perusahaan tuh melaksanakan. Nah, di saat seperti itulah biasanya organisasi atau perusahaan itu mencari konsultan yang bisa membantu membuatkan minimal template-template atau draft-draft SOP dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan proses bisnis dari organisasi dia. Karena orang bilang gini, Bro, kadang gue nggak sepakat juga ya kalau orang bilang ini. Lu kan konsultan belum punya template, lu tinggal ganti nama, enggak juga. Karena setiap organisasi proses bisnisnya beda. Contoh nih misalnya, gue punya template pabrik, ya kan? Tiba-tiba klien gue datang sekolahan, coba SOP-nya sama gak? Kagak ada yang sama, Bro. Beda.
nggak ada yang Beda. sama. Jadi kadang gue nggak Iya. sepakat nih sama orang-orang yang bilang, wah udah ISO ini mah gampang, Pak Tumi kan pasti udah punya template-nya. Nggak bisa begitu juga, Rudolfo. Bisnis prosesnya Iya. bagaimana? Kecuali persis, ya baru. Pabrik sepatu nih, sama-sama pabrik nih, satu Uh, pabrik sepatu kan, satu pabrik masker, ya beda. Beda pasti, tapi prinsipnya sama yang tadi. Prinsipnya sama. Gitu. Sehingga nanti apapun jenis organisasinya, karena standarnya sama, prinsipnya sama, maka konsultan yang, dalam tanda kutip ya, konsultan yang istilahnya berpengalaman dan punya analisa yang tajam itu biasanya dia begitu lihat organisasi apa nih, di palanya itu udah kepetak, bro. Tahapannya apa dulu ya gue ya? Gue hajar apa dulu nih? Ya kan? Gue hajar apa dulu nih? Di sini dia hajar sini, oke, hajar sini, oke. Wah, kalau nggak kena di sini apa nih? Kita, dan itu dia, bro. Konsultan itu ya sepengalaman gue selama 3 tahun terakhir ini ya. Itu tuh seperti karya seni gitu, bro. Kan organisasi kan nggak semuanya orangnya yang nurut sama pimpinan, bro. Nggak Iya, semua iyalah orangnya pasti. nerima masukan-masukan dari kita ya. Itu gue bener-bener luar biasa, bro. Luar biasa, bro. Tiap manusia kan unik, bro. Tiap Betul. manusia tuh unik, punya potensi dan punya karakter yang beda-beda. Iya, iya, iya. Itu masalahnya. Ya, itu. Tapi ini memang menarik sih ISO ini, gitu kan. Dari awal. Nah, terakhir itu kan setelah kita melakukan, baru apa namanya? Gue kan sering dengar itu ada audit, kemudian ada apa sih namanya, surveillance. Apa itu, apaan sih? Surveillance. Nah, Oke. itu apa itu? Apa memang prosesnya tahapan, Iya. atau hanya istilah? Gue apa itu, ini loh, gue nggak tahu ya. Oke. Kalau kita bicara proses dalam mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat itu kan sebenarnya kan hanya pengakuan, bro. Dari suatu Ya, betul. badan standarisasi ya. Atau certification body ya bahasanya kalau di Inggris itu ya. Itu kan pengakuan ya bahwa organisasi lo itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan ISO 9001. Nih gue akui nih dengan bukti sertifikat. Nah, di situ untuk mencapai itu ada tahapannya. Pertama tadi, gue balik lagi tadi, sudah implementasi 3 bulan. Iya. Ini nggak menutup untuk perusahaan baru atau lama. Jadi pada saat lu mau mulai, misalnya lu ngundang konsultan, lu buat dokumen SOP dan sebagainya, lu tetapkan nih di SOP ini. Masa berlakunya mulai tanggal berapa nih? Misalnya SOP ini berlaku 1 Oktober. Oh, berarti lu bisa ngajuin sertifikasi November, Desember, Januari baru bisa. Jadi itu SOP harus jalan dulu nih selama 3 bulan. Karena selama 3 bulan diharapkan SOP ini berkembang. Wah, nggak cocok nih, revisi. Wah, ini perlu efisiensikan, revisi. Sehingga selama 3 bulan tuh udah ketahuan ritmenya. Ini asumsi gue ya. Kenapa muncul 3 bulan? Sudah ketahuan nih plus minusnya. Nah, pada saat kita sudah oke, 3 bulan lewat misalnya ya, nah, kita ajukan, nanti ada tahapan audit dari badan sertifikasi. Sebelumnya, organisasi itu harus audit internal dulu, kemudian rapat review manajemen dulu, bahwa ISO-nya sejauh mana nih, udah oke semua, udah siap ya kita ya. Bahasanya mah, istilahnya gini, bro. Itu jadi persyaratan tapi, bro, mutlak. Audit Mutlak gitu sama, ya. iya, audit sama manajemen review itu mutlak. Mutlak itu maksudnya jadi persyaratan utama. Di klausul 9 lebih tepatnya. Nah, itu kalau kita tidak lakukan, kita nggak bisa ngajuin sertifikat. Kalau kita belum audit internal, nggak bisa. Karena itu udah pasti major temuannya. Major nggak bisa. Nah, itu harus kita lakukan dulu. Jadi lo nggak bisa sholat kalau lo nggak wudhu atau tayamum dulu gitu kan. Iya. Sholat sih lu bisa sholat, tapi lu nggak dapet apa-apa gitu. Ya Nggak kan? sah. Nggak sah. Lu bisa aja ngaku-ngaku, gue udah nerapin ISO 9001. Tapi organisasi itu bisa, bro, gini, bro. Organisasi itu bisa menerapkan ISO 9001 tanpa dapat sertifikat, bisa. Boleh, bukan bisa, boleh. Lu nih misalnya lu punya organisasi kecil nih, gue nerapin ISO 9001 tapi gue nggak mau diaudit oleh siapa-siapa, boleh aja. Tapi nggak ada yang ngakuin, bro. Lu kalau ngaku-ngaku gue udah 9001, lu di audit atau disertifikasi oleh badan apa? Nggak ada, gue sendiri. Ya lu gitu. Namanya ngaku-ngaku dong. Gitu loh. Ya, nah, ini apa, panggilan kesayangan.
Apa tuh? Kan ada tuh yang ngaku-ngaku Gitu ya? Oh, panggilan kesayangan. ya kayak gitu bro intinya bro. Nah, nanti setelah itu baru kita masuk audit itu namanya ada audit stage 1, audit stage 2. Stage 1 itu audit dokumen. Dokumen lu udah lengkap belum nih? SOP-nya udah oke belum nih? Ini udah oke belum? Audit stage 1. Itu lolos dalam arti kata oke, udah lengkap. Baru masuk audit stage 2. Di audit stage 2 baru implementasinya. Gimana rekaman-rekamannya, gimana dokumen-dokumennya, dicek satu persatu. Oke, sudah oke, sudah oke, sudah oke. Setelah itu baru dapat sertifikat. Nah, surveillance itu dilakukan 1 tahun setelah lu dapat sertifikat. Karena surveillance itu boleh kita katakan audit peninjauan lah. Ngecek lah, monitoring lah. Dari jauh lah. Bener gak sih lu tuh masih berjalan, nah lu datang deh tuh audit surveillance. Datang, ngecek. Gimana nih selama setahun nih? Ya kan? Jalan gak ISO-nya? Jangan-jangan ISO-nya disimpan di lemari nih. Ya kan? Cuma sebatas dokumen numpuk aja kan? Makanya dicek sama dia. Makanya surveillance itu ada. Karena apa? Naluri manusia kalau nggak diawasi, ambiar. Gitu. Masih ambiar bro. Udah diawasin aja masih begitu. Gimana nggak diawasin kan? Iya. Ya kurang lebih begitu. Itu kan kita bicara sistem ya. Jadi surveillance itu tuh tiap tahun rutin bro. Jadi lamanya ISO 9001 sampai kapan tuh? Sampai kapan tuh surveillance itu sampai kapan? Kemudian masa berlakunya sertifikat itu umumnya sampai berapa lama gitu? Oke, kalau sertifikasi dari badan sertifikasi, misalnya ISO 9001 lah ya, itu masa berlaku sertifikatnya tuh 3 tahun. Selama 3 tahun itu, setiap tahun itu ada surveillance. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiganya audit lagi. Audit keseluruhan lah bahasanya. Atau resertifikasi bahasa kayak gitu. Nanti begitu kalau terus tuh. Kalau resertifikasi itu ada pendampingan lagi apa nggak perlu? Atau tergantung organisasi. Kalau organisasinya ISO-nya itu di dalam lemari, ya kan? Kan kalau ISO dijalanin sebenarnya ISO itu apa sih, Bro? Ya kan? Ya, proses. Rencanakan apa yang kita mau perbuat. Melakukan apa yang sudah diprogramkan, selesai. Iya. Ya kan? Tapi terkadang itu tadi organisasi itu terkadang antara SDM, SDA dengan proses bisnis mereka nggak imbang proporsinya, sehingga nggak kepegang lah itu, nggak tersentuh lah. Walaupun ada penanggung jawabnya itu kan cuma mengkoordinir. Yang melaksanakan kan semua bidang kan, dokumennya ada di semua bidang. Kalau semua bidangnya itu kekurangan SDM, kekurangan SDA, yang terjadi ISO ya diantar-antarin, mendekati audit surveillance, barulah kelimpungan. Pas kelimpungan nyari konsultan lagi, alhamdulillah bro. Ketika surveillance per tahun, tiba-tiba ternyata trouble, ada masalah dan dia nggak jalanin. Iya. Nggak jalanin. Apa bisa dicabut? Bisa. Pertama nggak dicabut atau bisa. Pertama nggak dicabut dulu, diberi peringatan dulu, dibekuin bahasanya. Dibekukan itu jadi semua dokumen yang keluar dari organisasi itu nggak boleh bawa embel-embel badan sertifikasi itu, sertifikat ISO-nya. Kan biasanya kalau udah ISO kan kadang-kadang di dokumennya kan ada logo kan. Logo badan sertifikasinya kan. Nah itu nanti nggak boleh bawa embel-embel itu. Kalau dibekuin. Nah sebelum dibekuin dikasih waktu bro. Misalnya ya dia nggak sempet audit internal nih. Tiba-tiba surveillance waktunya udah tiba. Dia nggak siap nih. Wah iya. Di bulan ini harusnya udah surveillance ya. Badan sertifikasi udah negur tuh. Kapan mau surveillance? Kapan? Karena dia mempersyaratkan lu kirim ya dokumen audit internalnya sama rapat tinjau manajemen. Itu 2 dokumen yang wajib ada. Nah, pada saat kita nggak bisa menyajikan, kita ditegur. Saya kasih waktu maksimal 2 bulan ya. Kalau 2 bulan tidak audit internal juga, sertifikat saya cabut. Cabut beneran bro. Dan dipublikasi bro. Dipublikasi di websitenya badan sertifikasi itu. Diumumin langsung. Walaupun biasanya nggak sampai ke situ sih. Artinya tetap dikasih waktu. Dan biasanya sih organisasi kalau ditegur kayak gitu ya mau nggak mau. Pilihannya 2. Lanjut apa enggak? Pilihannya kan gitu aja kan. Lu mau lanjut nggak? Mau lanjut ya udah audit lah internal. Kalau dia nggak sanggup,
panggillah konsultan untuk mendampingin. Beberapa pengalaman gue kayak gitu. Malah gilanya itu dia bahasanya ya. 2 minggu lagi mau audit, gue dipanggil. Kan Roro Jonggrang namanya, bro. Bukan kerjaan dari lu doang, bro. Roro Jonggrang. Ini kerjaan gue juga. Roro Jonggrang sadis ini. Lu bisa bayangin PMA mau audit internal, gue dikasih waktu 2 minggu. Kan gila namanya. Untung gue udah biasa ngerjain 1000 candi sama lu, bro. Jadi mental gue nggak butuh sok-sok amat gitu loh. Paling gue cuma bilang anjay. Aduh. Itu ada kondisi-kondisi kayak gitu ada. Tapi yang siap juga banyak. Yang punya tim yang memang sudah bertanggung jawab ya banyak. Itu mah kasuistik aja, bro. Kasuistik aja. Nggak semuanya sih. Gitu. Tapi ada. Tapi ada ya. Tapi ada. Apakah setiap ISO itu sama masa berlakunya atau beda-beda, bro? Ada yang tadi lu bilang 3 tahun gitu kan? Apa mungkin ada yang setahun sekali, mungkin ada yang 5 tahun kan kita nggak tahu kondisi-kondisi standarnya seperti apa dan ya kalau ini kita ngelihat ISO secara keseluruhan ya, secara keseluruhan lah bukan hanya 9001 2015 itu. Iya, iya. Jadi kalau ISO yang di bawah LPK itu lembaga penilai kesesuaian ya atau badan sertifikasi itu lama berlakunya 3 tahun. Tapi kalau ISO itu dinilai atau di-assessment oleh Komite Akreditasi Nasional karena sama-sama ISO juga nih. Contohnya ISO 17025 gitu ya. 17025 untuk lab kalibrasi, lab uji itu kan dia diauditnya oleh KAN kan, di-assessment oleh KAN. Itu masa berlakunya beda, bro. Dulu 4 tahun, sekarang 5 tahun. Sekarang 5 tahun. Iya, tapi di antara 5 tahun itu tetap ada 2 kali surveillance. Cuma bedanya kalau ISO 9001 surveillance tiap setahun sekali. Kalau dia tiap 1,5 tahun, 18 bulan, 15 sampai 18 bulan sekali. Jadi dia surveillance 1,5 tahun. Agak longgar lah, agak longgar. Karena persyaratannya memang agak ketat ya. Persyaratannya ketat. Kemudian maksudnya lebih detail karena dia teknis biasanya. Kalau KAN itu dia langsung ambil alih untuk standar-standar yang teknis. Kayak lab uji, lab kalibrasi, inspeksi, itu kan teknis tuh. Itu nggak dilepas yang tuh. Ini ya, yang apa sih? Yang nggak boleh salah gitu nggak kan? Boleh salah, itu nggak boleh salah kan? Betul, nggak boleh salah dan juga beresiko lah bahasa itu ya. Yang high risk lah. Oh ya, beresiko tuh dihandle langsung oleh KAN tuh. Padahal sama-sama ISO, bro. Sama-sama ISO. Tapi dihandle langsung oleh KAN. Nah, terutama KAN itu mengassessment lembaga penilai kesesuaian. Khusus lembaga penilai kesesuaian. Nah, ISO 17025 itu untuk lab yang memiliki wewenang untuk menilai sesuatu. Menilai itu misalnya lu punya sampel, lu gua uji nih. Nah, gua ngasih LHU kan dalam bentuk sertifikat hasil uji kan. Nah, berarti gua nilai produk lu kan. Pada saat gue menilai produk lu, gue masuk kategori lembaga penilai kesesuaian. Sesuai nggak produk lu nih? Harusnya kadar airnya sekian, ternyata enggak, lu nggak sesuai, atau ternyata masuk kalau sesuai. Berarti kan gue menilai nih. Nah, lembaga-lembaga seperti itu, lab kalibrasi, lab uji lingkungan, lab uji yang biasa kimia, lab inspeksi, nah itu karena dia menilai sesuatu, termasuk badan sertifikasi, SGS, BSI, TUFNOT, dan lain sebagainya, itu di-assessment oleh KAN. Diaudit oleh KAN juga dia. Dia ngaudit kita, dia diaudit juga oleh KAN. Ada ISO tersendiri untuk badan sertifikasi, namanya 17021. Nah, dia diaudit juga sama. Gitu. Oh, gitu ya. Itu maksudnya waktunya beda-beda ya. Perbedaan waktu tadi ya. Kalau diaudit oleh KAN, rata-rata 5 tahun. Nah, kalau KAN-nya sendiri diaudit sama siapa? Nah, karena KAN itu kepanjangan tangan dari Badan Standarisasi Nasional, mungkin dia punya mekanisme tersendiri melalui ISO-nya.